Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana jawabannya kalau ada selamat pagi kemarin? Ya, kalau selamat pagi maka jawabnya pagi, semangat pagi. Oke, kita ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk Bapak Ketua Kelas yang terhormat untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ayo silakan, Mas Taufik, silakan dulu berdoa. Ya, siap Bu. Marilah teman-teman, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sudah Bu. Terima kasih Mas Taufik. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Kita lihat siapa yang nggak masuk hari ini. Endarti Purianti. Nah, kita akan mulai masuk ke materi kita hari ini. Sebelumnya, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai Pancasila ya. Terakhir kita mempelajari bab 1 itu pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kalian masih ingat lah, ya kan? Apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Ya benar, Pancasila dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ketatanegaraan ya. Selain itu Pancasila juga dijadikan kaidah, hukum, norma atau aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bicara tentang kaidah, hukum, norma, aturan, maka hari ini masih ada hubungannya dengan materi minggu kemarin, yaitu kita akan mempelajari norma dalam masyarakat. Kita akan belajar mengenai pengertiannya, fungsi, jenis, bahkan kita akan mempelajari beberapa kasus mengenai norma ya. Selanjutnya silakan kalian lihat ini. Sebelum kita mulai masuk materi, supaya kita semua ya, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya, nah, supaya kita semangat, kita konsentrasi pada pembelajaran hari ini, Ibu punya satu permainan, bukan satu permainan ini. Ini semacam tes untuk meningkatkan konsentrasi kalian ya. Coba kalian dengarkan dan ikuti apa yang Ibu bicarakan. Bebek, 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 bebek. Bebek, bebek, ayam bebek. Bebek, 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 ayam bebek. Ada berapa bebek? Ya. Ada berapa bebek? Kira-kira ada yang jawab 7 ya, ada yang jawab 6, ada yang jawab 24. Kira-kira jawabannya yang benar adalah apa? Ya, nggak ada yang benar karena apa tadi? Tadi perintahnya adalah tirukan dan dengarkan dan tirukan. Jadi jawabannya ada berapa bebek, bukan 6 atau 24. Nah, ini menandakan bahwa kalian konsentrasinya masih kurang tadi pagi, sepertinya sarapannya masih belum 2 porsi ya. Nah, aquanya belum diminum itu sepertinya, makanya konsentrasinya kurang. Nah, baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan
pembelajaran hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian norma, fungsi, jenis-jenis norma dalam masyarakat. Jadi tujuannya setelah nanti pembelajaran ini, kalian akan tahu apa sih norma itu. Di antara kalian pasti sudah tahu ya, norma itu apa. Ada juga yang hanya mendengar kata-kata. Sekali orang kita temui. Nah, kita juga tidak lupa bahwa kita sebagai makhluk individu punya keinginan, punya ego. Setiap individu yang punya keinginan dan ego itu kan pasti pingin egonya, keinginannya didahulukan, tercapai. Disinilah pentingnya aturan. Aturan ini ditujukan supaya orang-orang yang berkepentingan, punya kepentingan itu bisa menyamakan atau menekan egonya untuk kepentingan bersama. Nah, ini tujuannya aturan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sih kenapa aturan-aturan itu kok perlu dan apa itu yang disebut aturan. Nah, aturan-aturan itu perlu dan apa itu aturan yang ada di masyarakat disebut dengan norma. Ya, ini pengertian norma. Asal-usul kata norma berasal dari kata Belanda, yaitu norm, yang artinya pedoman, patokan, atau kaidah. Kemudian ada juga dari bahasa Latin yang berasal dari kata mos. Bukan masa orientasi siswa ya. Ini mos bentuk jamaknya dari kata mors. Artinya adat istiadat, tata kelakuan atau kebiasaan. Jadi, norma ialah suatu pedoman perilaku untuk menjalankan kehidupan bersama-sama dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat fungsinya norma. Kenapa sih Bu harus ada norma di dalam masyarakat? Yang pertama, ada menciptakan ketertiban untuk akhlak atau karakter manusia ya, supaya akhlak kalian saat mematuhi norma itu kan akhlaknya tercipta, terbentuk dengan baik. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, next. Kita lihat macam-macamnya norma yang ada di masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan. Norma agama ini sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah. Kita jelas ya, kalau norma agama ini yang paling sering itu apa? Kira-kira apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, benar, beribadah, menjalankan sholat 5 waktu bagi yang muslim ya misalnya. Itu kan perintah yang mutlak, tidak bisa dibantah, dan itu berasal dari ajaran-ajaran Tuhan. Oke, selanjutnya norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Ya, apa kira-kira? Sopan santun, iya benar, hubungannya dengan sopan santun. Peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Sifat norma ini sifatnya adalah relatif. Apa sih relatif? Relatif itu maksudnya antara. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma susila ini merupakan aturan
yang dianggap sebagai suara hati nurani. Jadi berasal dari hati nurani kalian masing-masing. Norma ini berwujud akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan buruk dari hati nuraninya. Oke, yang terakhir apa? Norma hukum. Nah ini, kira-kira ini tadi apa contohnya? Ya benar yang dicak lutung tadi. Ya, melanggar lalu lintas itu termasuk contohnya pelanggaran norma hukumnya. Norma hukum itu adalah oh iya, ini para pemuda yang sedang main peta umpet. Oh bukan, ini gambarnya para pemuda yang selesai minum minuman keras. Nah di agama, miras itu kan termasuk perbuatan yang dilarang. Nah sanksinya apa kalau di agama? Akan mendapatkan dosa. Dosa ini balasannya akan diterima di akhirat. Persatuan Indonesia. Nah, ini salah ini konsepnya. Ini merupakan pelanggaran sanksi atau norma kesusilaan. Nah, norma ini bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat kalau dilakukan. Nah, terakhir ini ada para bocil ini ya. Aduh, ini sudah boncengan 3, sepedanya tidak standar, tidak memakai helm ya. Norma apa? Norma hukum. Karena sifatnya memaksa, maka hukumannya berupa penjara atau denda. Ini jelas ya. Tolong ya, kalian kan sebagai pelajar, masih SMP, belum berusia 17 tahun, diusahakan jangan menggunakan sepeda motor dulu. Apalagi sepeda motornya ini tidak standar, dipreteli, apa itu, dibongkar-bongkar ya. Terus berboncengan 3, tidak memakai helm, terus balapan, nah itu jangan dulu. Gimana misalnya Bu, kalau rumah saya itu jauh, kalau pakai sepeda ontel itu sampai sini pasti kesiangan. Nah, solusinya satu, bangunnya harus lebih pagi supaya kalau ngontel atau goes itu sampai di sini tepat waktu. 2, solusinya apa? Iya, diantar orang tua ya. Jadi bisa antar jemput. Karena apa? Karena kalian usianya belum sebagai usia pengendara, belum 17. Lanjutnya kita lihat. Semangat ya, supaya kita charge energi lagi, supaya kita bersemangat masih pelajaran ini. Nah, mari kita melakukan tepuk semangat ala-ala kita ya. Masih ingat tepuk semangatnya gimana? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat, maka selanjutnya kita masuk ke tahap akhir pada pembelajaran. Akan lancar, tertib, sehingga kehidupan akan berjalan harmonis. Ya, terus hasil diskusi tadi apa kira-kira? Benar, kalau kita terbiasa melanggar norma, maka dalam kehidupan sehari-hari itu jadi tidak ada rasa penyesalan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya kita menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang tidak baik. Ya benar sekali. Kelas ini hari ini sudah selesai. Karena sudah selesai, maka saya rasa cukup ya pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Alhamdulillah hari ini kita belajar. Baik, saya terakhir menyampaikan sudah ada peningkatan, sudah nyambung gitu ya Bu Ana tadi. Terus artinya memang sudah mulai, meskipun di awal kelihatannya masih grogi gitu ya. Tapi lama-lama sudah mulai mencair, sudah bagus.